Ratusan pejabat Pemkab Lampung Utara menyambut kedatangan penjabat Bupati Lampung Utara. Sambutan ini merupakan sebagai prosesi pengantar tugas penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik. 1 hari setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Lampung, penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi langsung mendatangi tempat kerjanya di Kabupaten Lampung Utara Selasa 26 Maret 2024. Kedatangan penjabat Bupati Lampung Utara ini disambut ratusan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, mulai dari tingkat kepala dinas hingga tingkat lurah. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Leko, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada pimpinan daerah yang baru saja dilantik. Ia juga menegaskan jajarannya siap membantu kinerja penjabat bupati demi memajukan Lampung Utara. Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi pemerintah daerah Provinsi Lampung yang mengantarkan penjabat Bupati Lampung Utara meminta untuk segera mengerjakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Sementara itu, penjabat Bupati Lampung Utara dalam wawancara perdananya menyampaikan, pertama, dirinya memastikan proses pilkada yang sebentar lagi akan digelar berjalan dengan baik. Kemudian untuk jajarannya, ia meminta target kinerjanya untuk dicapai dan akan menjadi evaluasi ke depan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus berupaya melaksanakan berbagai program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan, termasuk juga mendukung dan melaksanakan program dan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung. Dahulu sebelum Kabupaten Lampung Utara dipecah menjadi Kabupaten Lampung Barat, Kanan, Tulang Bawah, dan seterusnya, wilayah Lampung Utara ini adalah wilayah terluas sebagai penghasil kopi dan lada yang terbesar di Provinsi Lampung. Sehingga tanaman kopi dan lada menjadi salah satu bagian dari simbol lambang daerah Kabupaten Lampung Utara. Namun saat ini luas wilayah Lampung Utara tinggal 2.726 km persegi dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari statistik tahun 2023 sebanyak 653.850 jiwa. Dan ketertiban masyarakat menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD dan rancangan perda tentang RPJMD pada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan melakukan RKPD. Jadi di bawah Pak Aswarodi ini itu sebagai tugas penjabat kepala daerah, tetapi yang lebih utama adalah Pak Aswarodi ini adalah menjaga ketertiban umum, memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan di bidang proyek tersebut, serta melaksanakan pemilihan kepala daerah. Awalnya apa? Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tugas utama dari pejabat Bupati Lampung Utara adalah dalam rangka mengawal terselenggaranya pilkada. Jadi tadi sudah saya sampaikan, yang pertama memastikan anggaran untuk KPU itu siap, anggaran untuk Bawaslu, anggaran untuk Polres, anggaran untuk Kodim, yaitu pengamanan, dan yang terakhir memastikan agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini yang paling utama. Jadi tugas PJ Bupati Lampung Utara itu memastikan sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang akan datang itu proses Penjabat Bupati Aswarodi juga mengatakan bahwa dirinya asli putra daerah Lampung Utara dan kehadirannya diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kampung halaman. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan safari Ramadan dengan menghadiri Pasar Murah Hari Besar Keberagaman Nasional yang merupakan program pemerintah Provinsi Lampung di Taman Olah Seni. Kedatangan Arinal di Lampung Utara disambut antusias oleh masyarakat setempat. Pasalnya, pasar murah dadakan yang digelar di bulan Ramadan tahun ini dirasa sangat membantu di tengah melambungnya harga bahan pokok jelang Lebaran. Di pasar murah, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah seperti telur, beras, minyak goreng, tepung, dan bahan lainnya dengan harga di bawah pasaran. Setelah dari pasar murah, kemudian Arinal langsung melanjutkan safari Ramadan ke Desa Sindang Sari untuk membagikan 100 paket sembako dan menyerahkan bantuan kursi roda serta alat bantu jalan kepada masyarakat miskin di Desa Sindang Sari. Melanjutkan safari Ramadan, Arinal kemudian meresmikan Desa Basnas yang dilaksanakan di Desa Madukoro Baru. Arinal juga menyerahkan bantuan di Desa Madukoro Baru yang terbagi dalam 5 kelompok
yang masing-masing kelompok mendapat bantuan pembangunan kandang kambing sebanyak 31 ekor, yaitu 3 ekor kambing jantan dan 28 ekor kambing betina, serta pakan konsentrat dan obat-obatan vitamin pendukung. Sehingga total zakat produktif yang disalurkan berupa pembangunan 5 unit kandang ternak, kambing 155 ekor, pakan konsentrat 9,3 ton, dan 5 paket obat-obatan vitamin pendukung. Safari Ramadan Gubernur Lampung diakhiri di rumah dinas Bupati, sekaligus buka bersama dan menyerahkan bantuan telur untuk pesantren, santunan anak yatim, dan bantuan masjid. PJ Bupati mengucapkan terima kasih kepada Gubernur karena telah berkunjung dan memberikan bantuan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan ini, PJ Bupati menyampaikan permintaan masyarakat untuk rehabilitasi jalan, yakni jalan provinsi dari Bandar Abung ke Bandar Sakti, dan 8 ruas jalan kabupaten yaitu Wonogiri, Banyu Urip, Kali Cinta, Dorowati, Bernah, Kali Cinta, Sukamarga, Muara Aman, Simpang Ketapang, Gunung Batin, Ketapang, Gunung Betuah, Tanjung Raja, Tanjung Iman, dan ruas jalan Bukit Kemuning, Simpang Asem yang berbatasan dengan Kabupaten Waikanan. Menjawab permintaan PJ Bupati, Gubernur akan menggelontorkan dana sebesar 71 miliar rupiah untuk pembangunan jalan yang diminta oleh PJ Bupati. Gubernur sudah menugaskan kepada pihak Dinas Bina Marga Provinsi Lampung untuk melihat jalan-jalan yang rusak di setiap kabupaten. Namun provinsi tidak bisa membangun secara serentak dan Gubernur akan memprioritaskan terlebih dahulu jalan yang mendukung perekonomian rakyat yang memang benar-benar diperlukan. Sampai itu izinkan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Ainal Junaidi. Karena masyarakat juga telah merasakan hadirnya pembangunan dari pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara, baik berupa pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan non-fisik, maupun berbagai program bantuan lainnya. Saya terus terang saja selama menjadi gubernur, sepertinya baru 1 kali ini saya membuat kegiatan yang lain. Yang pertama dengan kesibukan saya juga, yang kedua kabupaten tidak mengundang saya, jadi saya menganggap bahwa ya aman-aman aja, terkesan nggak ada kesulitan. Tapi saya mendengar pidatonya Bupati, dia jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Ya sudah, saya siapkan 71 miliar hari ini untuk membangun jalan itu. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Horas, saya Bupati Simalungun, Raja Profesor Sinaga, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan untuk saling memaafkan dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Mari rayakan hari kemenangan dan saling bermaaf-maafan di hari yang dituju. Semoga silaturahmi yang terjalin di hari raya ini dapat mempererat persaudaraan kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Sugeng Rianto SHMH, penjabat Bupati Tapanuli Tengah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kembang melati sungguhlah indah, merekah di taman jadi hiasan. Hari yang fitri terbayang sudah, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Anggota DPRD Deli Serdang, fraksi P3, Muhammad Adami Sulaiman, yang juga tokoh masyarakat Hamparan Perak bersama masyarakat serta anak Melayu bersatu gelar sholat sunnah tasbih akbar, bakti sosial dan takjil sekecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Sholat sunat tasbih dan bakti sosial terhadap masyarakat digelar di Masjid Al-Hafiz, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Minggu lalu. Pelaksanaan sholat sunat tasbih yang diimami oleh Ustadz Muhammad Adami Sulaiman diikuti oleh ratusan masyarakat dan kaum ibu pengajian berjalan dengan khusyuk. Setelah pelaksanaan sholat sunat tasbih, kegiatan ini diikuti dengan pembacaan Al-Quran, pembagian bantuan sosial, serta tausiah singkat yang disampaikan Ustadz Muhammad Adami Sulaiman. Anggota DPRD Deli Serdang, Muhammad Adami Sulaiman mengatakan, kegiatan ini sebagai rasa syukur kepada Allah karena dapat saling bersilaturahmi di bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali keberkahan. Hari ini kami melaksanakan sholat tasbih berjamaah dan sekaligus berdoa bersama untuk kepentingan kampung kami, serta berbagi sedikit sirup dan takjil. Sebagaimana yang kami yakini bahwa sholat tasbih ini adalah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh para ulama, bahkan seumur hidup satu kali. Jadi saya kepingin fadilah dan keistimewaan sholat tasbih dapat kiranya memberikan kemanfaatan untuk kampung kami. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bingkisan dan takjil terhadap 500 jemaah yang mengikuti sholat sunat tasbih dan diprakarsai oleh pengurus Anak Melayu Bersatu dan para pemuda-pemudi Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan beri kenyamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran di Pelabuhan Belawan. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan tingkatkan layanan dan operasional untuk melayani penumpang KM Kelut di Terminal Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Lonjakan penumpang arus mudik sebanyak 2.696 penumpang turun mulai pada di Terminal Bandar Deli. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Belawan memaksimalkan pelayanan dan operasional dengan berkolaborasi bersama sejumlah stakeholder lingkungan Pelabuhan Belawan. Perusahaan BUMN di bidang pelabuhan ini telah menyiapkan segala sisi kesiapan SDM, fasilitas, pelayanan kapal, pelayanan penumpang, keamanan, sarana dan prasarana, serta aspek lainnya. Layanan prima tersebut, PT Pelindo Regional 1 Belawan didukung kerjasama sinergitas bersama Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Belawan, PT Pelni, Pemko Medan, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, serta karantina dan kesehatan pelabuhan. Seperti biasa, kita sebagai operator pelabuhan ini, pengelola terminal, kita sudah bekerja dari antisipasi lonjakan penumpang baik kegiatan Lebaran ini. Seperti yang sebelumnya, lalu kita disiapkan mengecek semua fasilitas yang ada dan menambah fasilitas yang sifatnya harus ditambah seperti tenda-tenda, portable toilet, karena kita tahu kegiatan ini melayani masyarakat ini akan turun dari atau ke kampung dan akan Lebaran. PT Pelindo Regional 1 Belawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang datang di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan karena telah menggunakan fasilitas terminal dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tiba saatnya kita meraih kemenangan di hari yang fitri. Semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemuliaan, serta kelapangan hati untuk saling memaafkan. Saya, Popo Ali, Bupati Kabupaten Oku Selatan, atas nama pemerintah dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melepas langsung 1.040 pemudik yang mengikuti program gerakan mudik gratis serentak se-Sumatera Selatan menggunakan moda transportasi kereta api. Kegiatan ini berlangsung di stasiun Kertapati Sabtu pagi. Masyarakat pemudik yang mengikuti program gerakan mudik gratis serentak se-Sumsel dilepas langsung oleh PJ Gubernur Agus Fatoni. Ada 2 jalur mudik gratis yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh, yaitu Palembang Tanjung Karang dan Palembang Lubuk Linggau. Mudik gratis ini menyediakan 17 bus dan 4 rangkaian kereta api telah disiapkan untuk mengangkut sebanyak 2.874 orang. Dengan rincian 2.254 orang menggunakan moda kereta api dan 620 orang menggunakan bus. Fatoni menyebut program ini sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah provinsi kepada masyarakat agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman selama masa Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai bentuk atensi dari pemerintah kepada masyarakat Sumatera Selatan agar bisa berkumpul dengan keluarganya, pulang kampung, berkumpul dengan sanak saudara yang ada di kampung masing-masing. Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan, jumlah pemudik tahun 2024 meningkat sekitar 10 hingga 15% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jadi untuk persiapan Lebaran tahun ini, KAI Divre 3 Palembang telah menyiapkan tiket sekitar 56.124 tiket. Itu sudah ada penambahan tempat duduk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jareko Patra Titiwan mengabarkan. Melihat suasana arus mudik Lebaran 2024 ini, di beberapa wilayah telah terjadi kemacetan. Tetapi ada yang berbeda di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Para pemudik disuguhi makanan dan kopi gratis di rest area yang disiapkan Polres Muratara. Terlihat saat suasana berbuka puasa, para pengendara yang melintas menyempatkan diri untuk beristirahat dan berbuka puasa di rest area atau pos pemantau arus mudik di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Di lokasi pos pelayanan perbatasan antar provinsi yang berlokasi di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, terlihat para pemudik beristirahat di pos pelayanan yang disiapkan Polri dan jajaran. Saat beristirahat, para pemudik disiapkan makanan secara gratis dan menikmati berbuka bersama dengan aparat kepolisian. Kita emang lagi pengen berbuka puasa karena ada beberapa anggota keluarga yang sedang puasa. Kebetulan ada pos polisi, dibagikan makanan untuk berbuka puasa, terus juga ada kursi pijat dan juga ada beberapa informasi yang ditambahkan oleh Pak Polisi. Alhamdulillah sampai sekarang terpantau masih aman, kondusif, dan memang setiap jam ini dilalui sekitar 150 kendaraan. Untuk kesiapan kami siapkan 4 pos di sini ya. Jadi kami siapkan personil sekitar 96 personil dalam rangka pengamanan operasi ketupat mudik Lebaran 2024. Ini menyiapkan beberapa fasilitas terkait untuk melayani pemudik, salah satunya yang ada di pos pelayanan Rawas Ulu ini kami menyiapkan seperti kopi gratis, pop mie gratis, bahkan kami siapkan untuk para pengemudi yang capek untuk disiapkan kursi pijat elektrik. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Tim TV One mengabarkan.